Sahabat Hikmah, kasus pemerkosaan yang melibatkan anak anggota DPRD terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Terduga pelaku tak sekadar mencabuli korban yang masih di bawah umur, tapi juga menjual korban ke pria hidung belang. Terduga pelaku merupakan pria berusia 21 tahun, sedangkan korbannya masih berusia 15 tahun. Korban terjerumus dalam ikatan cinta dan iming-iming dapat pekerjaan. Gara-gara kejadian ini, korban pun trauma berat. Selain psikis, alat kelamin korban terpaksa dioperasi karena tertular penyakit kelamin. Keluarga sebutkan, penyakit tersebut muncul setelah korban kerap dilecehkan terduga pelaku. Komisi Perlindungan Anak Daerah Bekasi sebutkan, terduga pelaku berbuat keji di sebuah indekos sekitar Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Di tempat itu pula, korban berkali-kali dijual. Dalam sehari dipaksa menjadi pemuas hasrat 4 hingga 5 pria hidung belang. Tersangka kemudian tawarkan untuk nikahi korban. Ayah korban menolak keinginan pihak tersangka untuk menikahi putrinya yang masih remaja. Dia keberatan karena itu melanggar undang-undang perkawinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu dalam program Hikmah di Balik Kisah. Mudah-mudahan program ini membawa banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, dalam hidup segala apapun yang dilakukan oleh setiap manusia, pasti ada runtutan konsekuensinya. Tutur kata yang diucapkan, perilaku, perbuatan yang dikerjakan, segala sesuatunya tentu punya konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Baik dipertanggungjawabkan di alam dunia, lebih-lebih dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tayangan yang barusan kita saksikan ini memberi gambaran utuh kepada kita bahwa setiap apapun yang kita lakukan pasti ada pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki misalnya, ketika ia sudah jatuh hati kepada lawan jenisnya wanita, maka Islam sangat menekankan dan menganjurkan untuk meningkatkan rasa senang, rasa cinta dalam hatinya ke dalam bentuk ibadah yang disebut dengan pernikahan. Tetapi persoalannya, tayangan yang tadi kita saksikan terlalu banyak intrik. Di situ terjalinnya rasa cinta seorang laki-laki dengan perempuan. Kemudian ada intrik kriminalitas, pemaksaan terhadap gadis di bawah umur. Lalu yang kedua juga adanya unsur human trafficking, menjual seseorang untuk kepentingan pribadi. Kita lihat misalnya, ketika seorang laki-laki memang sudah jatuh cinta kepada wanita yang jadi pilihannya, maka lagi-lagi agama menekankan dan menganjurkan untuk meningkatkan hubungannya menjadi hubungan yang bertanggung jawab lewat pintu yang disebut pernikahan. Yang kedua, masalahnya kemudian adalah sang wanita ini, si gadis ini, kondisinya masih di bawah umur. Dalam undang-undang hukum di Indonesia, pernikahan akan terjadi, akan disahkan kalau memang batasan umurnya sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, yang lebih parah lagi, ada rentetan kriminal berikutnya. Anaknya masih di bawah umur, si gadis ini masih belum cukup umur, tapi kemudian dipaksa untuk melayani orang lain yang bukan kekasih hatinya. Ini masuk unsur kriminal. Yang lebih lagi, saudara, setelah unsur kriminal ini ditangani oleh pihak yang berwajib, sang kekasih baru menyampaikan keinginannya untuk bertanggung jawab dari setiap perbuatan yang ia lakukan. Menodai kekasihnya, menjual kekasihnya, baru kemudian sang pria ingin melakukan yang memang sudah menjadi kewajibannya, yaitu bertanggung jawab. Muncul persoalan lain mengikutinya. Apa itu? Rupa-rupanya orang tua si gadis tidak menerima. Manusiawi. Yang ingin saya bahas pertama, jika seorang laki-laki mencintai lawan jenisnya,
maka carilah pahala, carilah ibadah di dalamnya. Naikkan jenjangnya menjadi jenjang sebuah pernikahan. Yang kedua, itu bentuk tanggung jawab dari seorang laki-laki kepada pasangannya wanita. Ketika ia ingin menaikkan sebuah jenjang menjadi sebuah keseriusan dalam rangka ibadah kepada Allah, ini bentuk tanggung jawab. Apa saja yang kita lakukan di alam dunia, di awal saya katakan, punya konsekuensi, punya tanggung jawab. Begitupun ketika seorang laki-laki menyatakan cintanya kepada seorang wanita, maka dikemas itu dengan sebuah tanggung jawab mencari keridhaan Allah. Naik ke jenjang pernikahan, bentuk dari sebuah tanggung jawab. Itulah makanya agama Islam sangat menentang dan melarang keras perbuatan zina, karena di dalamnya unsur-unsur tidak manusiawi. Perbuatan-perbuatan tersebut hampir sama persis dengan kebuasan seekor binatang. Karena itu yang perlu saya tekankan dalam kasus ini, pertama, hendaknya pelakunya melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa ikuti dengan proses tanggung jawab, yaitu menikahkan. Walaupun Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i mengatakan boleh, tapi makruh. Yang terpenting adalah mubahnya, bolehnya. Setelah melakukan pertobatan, kemudian bentuk dari sebuah tanggung jawab, ajak untuk melaksanakan akad nikah. Dalam artian membina mahligai rumah tangga. Tapi tentu yang pertama harus didahulukan dengan taubatan nasuha. Itu bentuk tanggung jawab. Persoalannya kemudian rupanya orang tua si gadis ini tidak menerima. Apa persoalannya? Pertama, anak gadisnya masih di bawah umur. Hukum negara kita juga menunda anak yang masih di bawah umur agar umurnya cukup dulu. Yang kedua, terjadi indikasi ruda paksa. Anak gadisnya bukan cuma sekedar melayani kekasihnya, tetapi juga disuruh melayani orang lain. Ini jelas sebuah tindakan dari sisi agama, sebuah kekejian. Dari sisi negara, ini tindak kriminal. Maka orang tua si gadis mempertegas proses ini harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pesan saya kemudian kepada keluarga si gadis, tentu jalan hukum adalah jalan yang beradab. Selain memberikan efek jera, pembelajaran kepada pelaku, bahwa segala tindakan dan ucapan pasti akan ada pertanggungjawabannya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah Islam menekankan bukan cuma sekedar berlaku adil, tapi juga memaafkan. Memaafkan lebih mulia daripada minta maaf. Meminta maaf mulia, tapi lebih mulia memaafkan. Wa'fu anhu, memberikan maaf. Perlu diingat, memberikan maaf kepada orang lain tidak setiap orang bisa. Karena ini pekerjaan yang punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau memberikan maaf kepada orang lain, insya Allah derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala.